Mengapa NU dan Muhammadiyah puasa dan lebarannya berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nadian Lovers. Kembali bersama kami di channel PWK NWDI Mesir. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari BUS bernama Ustadz Wahyudi Maulana Hilmi, LC Diplom insyaallah. Ya, bro. Ya, Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan akhir-akhir ini? Kayak biasa kalau bulan Ramadan ya puasa pasti kan. Itu berhasil. Salat tarawih dan sebagainya. Iya. Tidur juga sering. Iya. Dan lain sebagainya. Begini Ustadz, di Q&A di bulan Ramadan seputar populer pertanyaan-pertanyaan seputar bulan Ramadan lah ya, tentang puasa, zakat dan sebagainya. Kali ini saya ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan pada antum, dan ini sudah diseleksi yang lumayan. Sekarang ini saya mau menanyakan lumayan agak ekstrim sedikit. Boleh. Gimana? Tapi antum siap kan ya? Bismillah kita coba Oke, jawab. siap. Bismillah. Yang pertama ini Ustaz, mengapa NU dan Muhammadiyah puasa dan lebarannya berbeda? Gitu. Ini Oke. sedang viral di Indonesia dan terjadi pada tahun ini. Saya ingin mendengarkan pendapat dan pandangan antum. Oke, jadi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Jadi pertanyaan ini tentang kenapa ya? Kenapa? Iya. Kenapa NU dan Muhammadiyah berbeda pandangan? Aslinya pertanyaan ini sebelum kita ke jawaban, Iya. kalau mau sih dihadapkan kepada masyarakat kaum muslimin sebenarnya. Iya. Tapi sebagai contoh, ini takribil faham istilahnya ya. Jadi NU atau Muhammadiyah, kenapa berbeda? Sebenarnya ini berbeda dari asalnya penentuan tanggal kapan puasa dan kapan lebaran itu mereka berbeda dari bagaimana cara untuk sampai kepada penentuan itu. Kalau istilah kita mungkin metode bagaimana mengetahui ini tanggal 1 bulan Ramadan atau ini tanggal 1 bulan Syawal. Oke. Jadi kalau kita membaca beberapa bacaan lah ya, kita mengenal istilah ada namanya ru'yatul hilal. Oke. Dan kita mengenal istilah dari hisab. Hisab. Siap. Jadi ru'yatul hilal itu sepakat ulama bahwa sebagian besar ulama bahwa ini yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Banyak hadis yang masyhur yang dinukil tentang ru'yatul hilal. Oleh sebab itu sebagian besar ulama mazhab itu mereka setuju bahwa untuk mengetahui permulaan awal bulan Hijriah puasa ataupun nanti 1 Syawal itu dari ru'yatul hilal itu. Masyhur hadis yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian dengan melihat hilal tersebut. Iya. Kemudian atau berbuka atau lebaran dengan melihat hilal tersebut. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait hisab. Hisab ini boleh kita maknakan dengan perhitungan astronomi. Boleh juga mungkin dengan ilmu falak. Nujum lah ya. Nujum masyhur. Jadi hisab ini mereka menggunakan metode perhitungan penentuan tanggal yang sudah ada rumusannya, ada prosesnya sehingga sampai ke sana. Sudah jelas. Oke. Cuman sekali lagi kalau di Indonesia seperti MUI, Kementerian Agama semua, bahkan di Mesir berbeda. Itu mereka lebih mengafdolkan ru'yatul hilal. Makanya Darul Ifta misalkan lihat ru'yatul hilal dulu daripada hisab. Oke. Cuman di teman-teman kita yang berada di Muhammadiyah lebih mendahulukan itu. Makanya ini sudah dari awal, dari dulu bahwa pasti akan berbeda biasanya. Tapi tidak selamanya kita berbeda. Sempat juga kita bersama dengan Muhammadiyah, NU,
NW Nahdlatul Wathon, NWDI dan lain sebagainya. Dua hal ini aslinya ya, mereka punya masing-masing rujukan. Kalau melihat ke Quranul Karim misalkan, sumu liruyatihi atau hilal itu, ru'yatul hilal itu diambil dari sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, kalian mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Nah, dari sini kul katakan, jawab, kul hiya mawaqitun linnas wal hajj. Jawablah bahwa hilal itu mawaqit linnas, penentuan waktu untuk manusia. Dari sini orang-orang yang menggunakan ru'yatul hilal mengambil pendapat bahwa oh kalau mau Ramadan, kalau mau puasa harus lihat dulu. Kalau mau lebaran harus lihat hilal dulu. Dan masyhur kalau perhitungan ini ya, perhitungan hijriah ya, tanggal dari hijriah mustahil akan keluar dari 29 atau 30. Pasti itu, ima 29, ima 30. Di hijriah tidak ada istilah 31. Tidak ada juga istilah 28. Kalau di kalender Masehi tidak ada. Tapi kalau hijriah tidak ada. Makanya kalau seandainya tidak bisa melihat hilal pada tanggal 29 dengan keadaan awan mungkin yang menutupi ya langit ya. Jadi bisa fa'at mili asyhar, sempurnakan 30 baru setelah itu baru puasa. Itu terkait yang ru'yatul hilal. Makanya kalau orang-orang Indo kan sering buat meme ya. Apa katanya? Misalkan ada orang namanya Hilal. Puasa kapan ini katanya? Coba hilal udah nampak belum atau enggak katanya. Dibuat kayak gitu. Mana sih hilal katanya? Dan lain sebagainya. Tapi ini Ustaz, dari perbedaan tersebut bagaimana cara kita menyikapi terkhusus di Indonesia sendiri? Oke. Sebelum ke sana sedikit lagi. Oke, siap. Tadi baru dalil dari yang pakai ru'yatul hilal. Yang menggunakan hisab, mereka mengatakan bahwa pada surat Yasin Allah mengatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Syahidnya di mana? Intinya di bulan itu sudah ditentukan Allah SWT, dia memiliki manazil. Jadi tempat-tempat yang khusus. Matahari tidak mungkin bisa melewatinya. Contohnya seperti misalkan matahari dengan bulan itu seperti malam sama siang. Malam tidak bisa mendahului siang, siang juga tidak bisa mendahului malam. Seperti itu. Jadi karena sudah tetap menurutnya dari sana, maka boleh kita menggunakan hisab tersebut. Tidak ada perubahan. Nah dari sana. Nah selesai sampai sana dulu. Terkait terkait menyikapi. Ini memang yang penting. Kalau kita belajar di sini di Mesir di Al Azhar ada namanya qanun at-ta'arud. Jadi yang namanya perbedaan itu pasti ada. Bahkan kalau kita yang Muslim misalkan mustahil kita akan bisa bersama dalam semua pendapat. Dan mustahil kita akan bisa berbeda secara mutlak dalam semua pendapat. Jadi ada pada sebagian hal kita akan bersama, tapi di sebagian hal lain berbeda. Di sebagian hal lain juga kita mungkin berbeda, kebalikannya kita juga akan bisa bersama. Contohnya yang tidak bisa bersama biasanya di hal-hal yang furu'iyah. Nah ini termasuk furu'iyah. Karena Nabi tidak pernah menjelaskan langsung, pakai ini, nggak ada. Menyikapinya bagaimana? Kita masyhur mengenal bahwa qanun ta'arud itu ada beberapa tahapan. Pertama, lihat dulu. Ini dia perbedaan yang perselisihan yang tidak mungkin dipersatukan atau perselisihan yang bisa membuat perpecahan atau tidak. Kalau iya dia perbedaan yang membuat perpecahan, kita harus menghindari. Artinya kita harus coba kepada satu pendapat. Tapi kalau dia tidak, maka kita ambil yang bisa menyatukan mereka. Ada namanya ikhtilaf at-tadad, ada namanya ikhtilaf at-tanawwu. Contohnya orang-orang Indonesia misalkan ikhtilaf tanawwu, berbagai macam suku, berbagai macam ini bisa bersama dalam satu bangsa. Bineka Tunggal Ika. Iya. Itu ikhtilaf at-tanawwu. Tapi ikhtilaf at-tadad seperti ada orang yang misalkan bisa nggak
bergerak sama diam itu terjadi dalam satu hal, atau ada orang yang hidup dan mati dalam satu keadaan. Mustahil. Seperti itu contohnya. Nah, di contoh ru'yatul hilal wal hisab ini termasuk dari ikhtilafut tanawwu. Caranya bagaimana? Kalau dalam proses qanunut ta'arud itu kita harus thariqatul jama' katanya. Artinya kita selesaikan dengan cara damai, cara kekeluargaan istilahnya. Ini apakah yang perbedaan yang menghancurkan? Tidak, ternyata. Sampai sekarang buktinya masih bisa. Ada yang ru'yatul hilal, ada yang pakai hisab, berjalan saja. Bahkan ini dari dulu sebenarnya bisa kok. Ini mungkin bisa kita terapkan pada contohnya ya, pada angka-angka. Untuk sampai ke nomor 10 kita tidak perlu harus 5 plus 5. Oke, siap. Bisa 9 tambah 1, 7 tambah 3, 8 tambah 2 sampai ke sana. Nah, maka yang saya lihat pada ru'yatul hilal dan hisab ini, kalau istilah mantik itu ada namanya hadza al-wujuh atau al-jihah munfakkah. Jadi cara mereka sampai ke sana, metode yang mereka sampai munfakkah, berbeda. Tapi hasilnya sama ya. Toh mereka puasa juga kok akhirnya kan. Lebaran juga. Kalau sampai tidak mau berpuasa dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Itu pertama. Jadi qanunut ta'arud itu kita harus thariqatul jama', mengumpulkan dua hal tersebut. Ini bisa dikerjakan, ini juga bisa dengan cara-cara yang mereka sudah tentukan. Kalau tidak bisa, itu kita gunakan rojih atau tarjih. Yang paling rojih. Ya, yang paling kuat. Supaya ada satu yang kita kerjakan. Ini jangan sampai tetap berbeda. Nggak tahu kita setelahnya kita akan bagaimana. Nggak tahu kan, pakai yang tarjih. Tarjih itu imam mungkin pakai bukti dalil yang lebih kuat dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kalau tidak mungkin yang tarjih, ada istilahnya kita akan pakai ada istilah nasikh wa mansukh. Kalau tidak mungkin lagi yang itu, baru kita ke yang terakhir, tawakuf. Sudah selesai. Jadi teman-teman PKBDI ya, guys, mohon maaf, ini terlalu serius kita berdua. Nggak apa. Jadinya perbedaan itu bukan hal yang bukan hal yang sulit untuk disatukan. Perbedaan kalau masih perbedaan yang tanawu itu masih bisa kita jalankan. Begitupun di masalah ru'yatul hilal ataupun hisab. Intinya nanti sama-sama lebaran, pasti ada lebaran. Sama-sama puasa juga semua. Sama-sama makan tupat kan. Itu dia. Jangan sampai satu yang puasa tadi, wah kafir pokoknya ini enggak ini. Atau ini pasti salah, belum tentu. Enggak ada yang bisa mengambil kebenaran mutlak itu tidak bisa. Kecuali Allah. Makanya menurut saya ini biar tidak terlalu panjang. Jadi begitu saja guys untuk jawaban yang pertama ya. Jawaban kedua nanti.